Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2417-2419 Bab 2417 Blood Shadow Needle. Mendesis. Pria tua Mahayana yang mengenakan hosta menunjukkan sedikit rasa sakit di wajahnya, dan dia segera menarik telapak tangannya yang besar dan mengubahnya menjadi telapak tangan yang normal. Saya melihat sejumlah besar darah menyembur keluar dari telapak tangan kanan lelaki tua itu, dan aliran darah berlanjut. Ada luka kosong di telapak tangan, yang terluka oleh Landen Sen. Ini tidak mungkin. Melihat pukulannya sendiri tidak hanya tidak menghasilkan apa-apa, tetapi juga dilukai oleh lawannya, tuan rumah lama itu tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana mungkin seorang beku dalam periode integrasi belaka dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat? Melihat bahwa Landen Sen benar-benar dapat menyakiti para biksu Mahayana, beberapa tuan muda dan wanita muda dari klan Kekaisaran Kyushu benar-benar terkejut, dan mereka tidak dapat memikirkan kata-kata untuk menggambarkan Landen Sen. Hahaha, biksu Mahayana dari Sekte Guiming, kurasa tidak. Landen Sen tertawa keras, dan pedang 9 bintang berputar-putar di sekitarnya seperti lingkaran cahaya berwarna pelangi. Mendengar tawa yang keras, lelaki tua nyonya rumah itu menjadi marah karena malu, dan amarahnya dipenuhi dengan asap. Pengadilan mati. Pria tua berambut putih lainnya keluar dari amarah dan akan menembak. Landen Sen mencibir, kedua senior benar-benar pandai. Ketika berhadapan dengan seorang kultivator kecil yang cocok dengan saya, mereka masih harus menjadi 2 lawan 1. Anda tidak takut menertawakan orang lain ketika mereka menyebar. Ucapkan kata-kata ini murni untuk menggairahkan orang tua nyonya rumah. Landen Sen juga mengenal dirinya dengan baik. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa melawan para biksu Mahayana awal, tetapi paling banyak dia akan bertarung dengan satu pembudidaya Mahayana awal, dan dia pasti akan mati jika mereka bertemu 2. Jika Anda dapat mengalahkan seorang biksu Mahayana terlebih dahulu, dan kemudian menghadapi biksu Mahayana lainnya, bahkan jika Anda kalah, ada harapan besar untuk melarikan diri. Saudaraku sudah pensiun, dan biarkan aku secara pribadi membunuh bocah berambut kuning ini. Penatua nyonya rumah berhenti di depan penatua berambut putih, amarahnya dalam hatinya sudah membengkak hingga ekstrim, wajahnya memelintir dan berkata, anak laki-laki berambut kuning, seperti yang Anda inginkan, jika Anda tidak menghancurkan Anda menjadi berkeping-keping hari ini, orang tua itu tidak layak menjadi penatua hantu ini. Zuh. Begitu suara itu jatuh, lelaki tua nyonya rumah mendorong telapak tangannya dengan ekspresi suram, 2 pilar api hitam menyembur keluar dari telapak tangannya, menyerang Landen Sen dengan kilat dan guntur. Mendesis. Rambut dingin Landen Sen berdiri, dan nyala api hitam itu sangat menakutkan. Jika dia mengandalkan kekuatan gaib lainnya, dia akan sulit untuk dilawan. Pada tahap ini, menghadap para biarawan Mahayana, Landen Sen hanya memiliki kekuatan magis dari arai pedang Jouyu di atas panggung. Mengubah menjadi kera batu bermata emas mungkin lebih kuat, tetapi ada bahaya besar yang tersembunyi. Dia tidak akan melakukannya sebagai upaya terakhir. Formasi pedang 9 kamu, menghalangi aku. Dengan teriakan nyaring, 9 bintang pedang Landen Sen menghancurkan ruang asli, membentuk ruang bayangan pedang melingkar, yang digunakan sebagai perisai oleh Landen Sen dan diblokir di depannya. Bum bum bum. Pilar api hitam yang mengerikan itu membombardir ruang bayangan pedang, membuat raungan keras satu demi satu, dan ruang itu meledak menjadi celah. Melihat bahwa kekuatan gaib Landen Sen yang aneh bisa langsung menahan tembakan hantu langit yinnya sendiri, sesepuh wanita itu terkejut, dan kemudian wajahnya sangat muram. Nenek moyang saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Sebagai seorang biksu Mahayana, para tetua nyonya rumah dapat secara alami melihat bahwa kekuatan magis yang ditampilkan Landen Sen memiliki jejak kekuatan yang kuat yang dapat mengubah kekuatan ruang, dan bahkan memiliki beberapa bayangan dari domain yang mendalam, yang luar biasa. Orang tua nyonya rumah tidak bisa percaya bahwa itu benar-benar alam yang sangat besar, tetapi kekuatan supernatural yang begitu kuat harus didukung oleh kekuatan spiritual yang sangat besar. Dia memutuskan bahwa anak ini tidak akan bertahan lama. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menopang ruang bayangan pedang untuk terus-menerus menahan serangan pilar api, kadang-kadang beberapa api hitam memercik padanya, semua ditentang oleh tudung vitalitas campuran yang terkondensasi di depannya. Keduanya melakukan kebuntuan dengan cara ini selama setengah menit, dan wajah lelaki tua nyonya rumah itu perlahan-lahan menjadi suram, berpikir bahwa itu benar-benar aneh. Secara teori, tidak mungkin bagi seorang beku pada periode yang cocok untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar. Dia juga tidak melihat Landen Sen menyerap kekuatan roh yin di udara. Bagaimana anak ini bisa bertahan hidup sekarang? Niu Fengfuer dan yang lainnya juga tercengang, sulit membayangkan bagaimana Landen Sen melakukannya. Kulit Tian Yu di belakang mayat Kun begitu suram, semakin kuat Landen Sen, semakin cemburu dia, berharap kedua biksu Mahayana ini akan membunuh Landen Sen. Pria tua berjubah hitam di sampingnya terkejut, dan dia sedang menunggu waktu terbaik untuk bertindak. Begitu Landen Sen mengancam jiwa, dia pasti akan memberikan uluran tangan untuk membuat anak ini bersyukur, dan ketika saatnya tiba, klan hantu surgawi akan membenarkan persahabatannya.
Sebelum itu, pria tua berjubah hitam masih ingin melihat kekuatan Landen Sen dan murid yang dia ajarkan menentang langit. Bum bum bum. Ledakan dan auman berlanjut, dan ruang bayangan pedang masih sekokoh batu, terus menahan api hantu langit yang dilepaskan oleh hosta tua. Landen Sen bisa menahannya, tapi ekspresinya agak jelek. Meskipun energi fisik dari 5 elemen membawanya aliran kekuatan spiritual yang stabil, budidayanya hanya pada tahap awal integrasi, dan pemulihan kekuatan spiritual dari 5 elemen sedikit kurang dari kekuatan spiritual yang dikonsumsi untuk mempertahankan operasi Nine Nether Sword Array. Nine Nether Sword Array sangat kuat, dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi juga mengerikan. Landen Sen hanya bisa mengekstraksi 9 cahaya ilahi dari waktu ke waktu dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual untuk menambah konsumsi. Senior, kekuatan supernatural Anda tampaknya tidak memadai, mengapa Anda tidak mencoba yang lebih kuat? Landen Sen mencibir. Wajah lelaki tua nyonya rumah itu pucat, bocah ini telah bertahan begitu lama, tidak hanya tidak ada sama sekali, tetapi juga mengejek dirinya sendiri dengan mudah, yang membuatnya sangat malu. Jarum bayangan darah. Nyonya rumah berteriak keras dan mengorbankan senjata sihirnya sendiri. Tiba-tiba, 108 jarum berwarna merah darah melayang di depannya. Masing-masing jarum memiliki panjang sekitar setengah meter. Ada nyala api berwarna darah yang aneh di ujung jarum, berisi kekuatan yang menakutkan, dan ruang tertutup. Ada celah di laut. Awalnya bukan pilihan terakhir, orang tua nyonya rumah tidak ingin menggunakan senjata sihirnya sendiri. Untuk berurusan dengan seorang beku di masa Fit semata, ia juga akan menggunakan senjata ajaib hidupnya, sehingga ia akan terlihat tidak kompeten. Tapi kekuatan anak ini terlalu aneh, untuk melakukan pertarungan cepat, tuan rumah tua hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Nyonya rumah tua menyuntikkan banyak kekuatan spiritual ke dalam 108 jarum berdarah, dan 108 jarum panjang langsung berubah menjadi benang berdarah padat, merobek-robek ruang, dan bahkan menyebar di ruang robek dengan api beracun berdarah yang mengejutkan. Membunuh. Dengan minuman keras dari lelaki tua nyonya rumah, benang sutra berwarna darah dianyam menjadi jaring besar dan terbang menuju Landen Sen. Formasi pedang 9 kamu. Landen Sen kaget dan mendesak pedang 9 bintang untuk menyerang. Ledakan. Ruang bayangan pedang yang dibentuk oleh 9 bintang-bintang bertabrakan dengan jaring merah besar, dan suara membanting berdering menembus awan. Setelah terkena Sword Shadow Space, Scarlet Web runtuh. Ketika Landen Sen menghela nafas lega, perubahan tiba-tiba terjadi. Meskipun jaring besar berwarna darah runtuh, itu berubah menjadi 108 jarum panjang berwarna darah lagi, dan jarum darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang bayangan pedang, langsung menuju Landen Sen. Ups. Rambut dingin Landen Sen berdiri, dia tidak punya waktu untuk mengambil kembali formasi Nine Nether Sword, jadi dia harus menyerahkan tangannya dan mengorbankan pedang emas Hun Yuan. Aurora Slash. Dengan raungan, pedang emas Hun Yuan di tangan Landen Sen berubah menjadi hantu, dan dia mengayunkannya ke depan dengan panik. Pada saat yang hampir bersamaan, dia membagi 30 pedang berturut-turut. Bab 2418 Destroy Mahayana. Mengusir. Bayangan pedang besar merobek-robek ruang sekitarnya dan berguling tanpa henti. Setelah menembus masa integrasi, Aurora Lianzan dan Nine Nether Sword Array Landen Sen memiliki efek yang sama, dan keduanya merupakan cara menggunakan domain pedang. Di ruang bayangan pedang yang saling bersilangan seperti bintang yang melintas dengan kecepatan tinggi. Versi yang disempurnakan dari Aurora Lianzan ini dapat disebut Sky Star Slash. Meskipun kekuatan komprehensif Star Slash lebih lemah daripada Nine Nether Sword Array, itu memiliki keuntungan menjadi instan, ofensif dan defensif. Landen Sen diselimuti ruang bayangan pedang, membentuk penutup pelindung yang ketat untuk menahan jarum bayangan darah. Ding ding ding. Sejumlah besar jarum bayangan darah menghantam ruang bayangan pedang, membuat suara yang tajam. Meskipun Blood Shadow Divine Needle sangat kuat, setelah menahan pukulan dari formasi Nine Nether Sword, kekuatannya turun banyak, dan itu benar-benar diblokir oleh Heavenly Star Slash Sen untuk sementara waktu. Blood Shadow Needle, hancurkan untukku. Mata pembawa acara tua itu meledak, mendesak Blood Shadow Needle ke ekstrim. Ledakan. Aku melihat 108 jarum panjang berwarna darah yang dikalahkan oleh ruang bayangan pedang, dan api beracun berwarna darah tiba-tiba menyembur keluar dari ujung jarum, yang diorganisasikan kembali menjadi jaring besar berwarna darah. Ups. Dahi Landen Sen berkeringat dingin, dan jaring darah besar menekan Heavenly Star Slash. Saat ini, Landen Sen dapat mengingat pertahanan bintang 9 pada waktunya, tetapi dia merasa bahwa bahkan jika dia memblokir pukulan ini, pukulan berikutnya akan tersedak. Ancaman jarum bayangan darah ini terlalu besar untuk dijaga. Pertarungan. Setelah memikirkannya sejenak, Landen Sen tampak muram dan memutuskan untuk menyingkir, dan beralih dari pertahanan ke pelanggaran, mendorong Array 9 Nether Sword ke ekstrim. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan. Pedang bintang 9 menjadi aktif kembali, dan bayangan pedang besar bergulung tanpa henti seperti gelombang besar, dan ruang bayangan pedang itu seperti tornado, menekan lurus ke arah orang tua nyonya rumah.
Orang tua nyonya rumah terkejut, dan dia tidak berharap Landen Sen berani meluncurkan serangan sekuat itu bahkan dalam keadaan di mana dia tidak bisa melindunginya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan sejumlah besar api hantu Tianyin, mencoba menahan serangan arai pedang Jeoyu. Bum bum bum. Kedua pasukan bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar. Kekuatan formasi 9 meter pedang masih melampaui hantu dan api langit, ruang bayangan pedang yang menakutkan, seperti mulut besar, menelan menuju tuan rumah lama. Tidak baik. Orang tua nyonya rumah begitu ketakutan sehingga wajah tuanya sangat pucat, dan dalam keputusasaan dia hanya bisa menawarkan perisai mahoni, dengan panik meninju kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam perisai, berusaha untuk mempertahankan diri terhadap serangan Landen Sen. Perisai mahoni segera melepaskan cahaya kuning yang mempesona, membentuk penghalang yang solid. Ledakan. Ruang bayangan pedang membombardir penghalang cahaya kuning, membuat suara keras. Ledakan hebat itu menyebar ke sekeliling, dan bebatuan di sekitarnya berubah menjadi debu. Retak. Ada jalan buntu sesaat, dan penghalang cahaya kuning yang didukung oleh perisai mahoni telah memecahkan celah besar, dan celah itu masih melebar dan melebar. Tidak. Saudaraku, selamatkan aku. Orang tua nyonya rumah begitu ketakutan sehingga dia berteriak ketakutan. Wah, hentikan orang tua itu. Pria tua berambut putih yang telah menyaksikan pertempuran dari Cakrawala melihat situasinya tidak memuaskan, dan terbang ke arah orang tua nyonya rumah, mencoba untuk memblokir serangan Landen Sen untuk orang tua nyonya rumah. Jangan pikirkan itu, kunci langit. Mata Landen Sen pecah, dan dia berteriak keras. Pola rantai emas di lengan kanan naik tajam, dan rantai emas terbang keluar, berubah menjadi naga-naga emas, terbang dengan kecepatan yang hampir aneh ke arah pria tua berambut putih yang sedang membungkuk. Tian Lingbao. Pria tua berambut putih itu tertegun dalam hatinya dan membalikkan tangannya untuk menawarkan tombak putih. Minum. Ujung tombak putih di tangan pria tua berambut putih itu menusuk ke arah hantu naga emas. Ledakan. Dengan suara keras, ujung tombak putih panjang meledak dengan kekuatan ekstrim, menghancurkan ruang. Kunci langit, tersembunyi di ruang angkasa, mengalami perlawanan parah dan berubah menjadi bentuk asli rantai itu. Meskipun Skylock tidak membuat kontribusi, itu membeli waktu untuk Landen Sen. Pada saat itu, penghalang cahaya kuning di depan hosta tua benar-benar hancur, dan hosta tua ditelan oleh ruang bayangan pedang. Apa? Setelah teriakan menjerit, tubuh nyonya rumah tua itu hancur menjadi serpihan oleh ruang bayangan pedang. Nenek moyang Mahayana awal Sekte Guiming ini tewas di tempat. Tubuh itu dicekik menjadi kabut darah. Mendesis. Semua biksu yang menyaksikan semua ini menghirup udara dingin, dan wajah mereka tampak ketakutan. Landen Sen bisa membunuh para biksu Mahayana dengan kekuatannya sendiri. Dengan akhir seperti itu, hampir semua orang yang melihatnya tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan orang ini begitu mengerikan. Ini. Beberapa tuan muda dan wanita muda dari klan Kekaisaran Kyushu juga konyol. Penampilan Landen Sen menumbangkan kesadaran mereka. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa ada biksu yang begitu mengerikan di masa Fit di dunia. Orang ini tidak bisa lagi digambarkan dengan akal sehat, hanya tidak cocok. Landen Sen juga tidak nyaman, baru saja secara buta meluncurkan serangan guntur, membuat pembelaannya miskin. 108 jarum bayangan darah menerobos ruang bayangan pedang emas yang menyelimuti seluruh tubuhnya, menembus tudung vitalitas campuran yang terkondensasi dari tubuh Landen Sen, dan jatuh ke tubuhnya. Puf 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 puf. Hampir 108 jarum berwarna darah menembus tubuh Landen Sen pada saat bersamaan, dan sejumlah besar darah keluar. Engah. Landen Sen memuntahkan beberapa suapan besar darah dan jatuh ke lubang tanah di tanah. Dagingnya penuh lubang darah yang mengerikan, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak benar-benar hancur. Tidak ada 1 inci pun yang utuh. Untungnya, selas bintang langit dan tudung Hunyuan Qi melemahkan sebagian besar kekuatan Blood Shadow Divine Needle. Meskipun tubuh fisik Landen Sen terluka parah, dia memiliki perang suci Qi Guardian suci dan hidupnya hampir tidak diselamatkan. Mustahil. Melihat bahwa nyonya rumah tua dibunuh oleh Landen Sen, pria tua berambut putih itu tidak bisa mempercayai matanya untuk sementara waktu, kepalanya tiba-tiba meledak, dan amarah yang sangat besar melonjak ke dalam hatinya. Brengsek, berani membunuh juniorku, orang tua itu akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Pria tua berambut putih memiliki wajah yang sangat ganas, dan tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa terbakar dengan api abu-abu, menekan ke bawah ke arah Landen Sen seperti gunung Tai. Landen Sen di lubang tanah begitu terluka parah sehingga kesadarannya agak kabur, dan dia tidak bisa menahan pukulan itu. Melihat jatuhnya telapak tangan raksasa, Landen Sen meraung parau, dan matanya mencerminkan keengganan yang kuat. Dia masih tidak mau mati. Tuan Sen, hati-hati. Fu Erjiao menghembuskan napas, jejak kilatan yang tak tertahankan di matanya yang indah. Pria ini sangat menakjubkan, akan sangat disayangkan jika dia mati seperti ini. Penatua Heifeng, Fuer tolong selamatkan Landen Sen. Landen Sen adalah teman lama guru Gu Yue, dan teman dari klan Kekaisaran Kyushu kami. Penatua Heifeng tidak boleh mati.
Fuer Chao, pria tua berjubah hitam di belakang mayat Kun, memprakarsai transmisi suara. Sebenarnya, tanpa mengingatkan Fuer, pria tua berjubah hitam itu sudah siap menyelamatkan Landen Sen. Namun, pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba terdengar di langit. Tes, dua biksu Mahayana, terlalu malu untuk menggertak seorang junior di panggung suami istri. Apa hantu Mingzong, kupikir itu hanya sampah. Bab 2419, Guess. Gu Yue, mengenakan jubah hitam, tiba-tiba berjalan keluar dari pegunungan samsara, memancarkan udara hitam mengerikan, dan melemparkan ekspresi kosong pada pria tua berambut putih itu, seolah menatap semut. Gu Yue mendengus hina dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Sebuah cahaya hitam membumbung ke langit, dan cahaya hitam itu mengandung energi yang sangat kuat, benar-benar menghancurkan ruang. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya hitam menghantam telapak tangan raksasa itu, seperti memotong tahu. Telapak raksasa yang terbakar dengan api abu-abu dipotong menjadi terak oleh cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Darah itu menyembur keluar seperti air terjun, dan darah menggumpal seukuran butiran beras di mana-mana. Cahaya hitam menabrak pria tua berambut putih itu. Teman-teman Taoisme, tolong selamatkan hidupmu. Untuk pertama kalinya, pria tua berambut putih itu mengalami kekuatan magis yang begitu kuat dan mencekik, dan dia sangat takut sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia memohon belas kasihan. Gu Yue tidak repot-repot memperhatikan panggilan pria tua berambut putih, dan cahaya hitam langsung menelan tubuh pria tua berambut putih itu, membunuhnya menjadi sampah. Mendesis. Mata Landen Sen melebar, dan dia menarik napas dingin, benar-benar terkejut oleh kekuatan magis ini. Beralih untuk melihat pria tua berjubah hitam yang muncul tiba-tiba, Landen Sen akhirnya menghela napas lega setelah menyadari bahwa itu adalah Gu Yue, dan berteriak dengan susah payah, "Terima kasih, Brother Gu Yue, atas bantuan Anda." Sosok Gu Yue melintas, dia datang ke Landen Sen, mengerutkan kening dan bertanya, "Bocah Sen, bagaimana perasaanmu?" "Aku, baiklah." Landen Sen duduk tegak dengan susah payah, aura perang suci matahari keemasan seperti angin puyuh melayang di sekujur tubuhnya, dan perdarahan dari luka telah berhenti. Melihat bahwa Landen Sen memiliki pelindung ki yang perang suci, Gu Yue tidak terlalu khawatir. "Sen Xiaozi, kau benar-benar membuatku mengagumimu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dunia hantu membunuh seorang biksu Mahayana dengan basis kultivasi awal integrasi." Gu Yue tidak bisa tidak memuji. Bocah ini menemukan jejak pintu domain pedang selama periode integrasi. Itu adalah tubuh roh darah, tubuh 5 elemen, atau tubuh setengah abadi. Gu Yue benar-benar yakin, dan dia belum pernah melihat bakat sebelumnya. Orang yang luar biasa. Ini hanya kebetulan. Jika bukan karena Gu Yue yang datang untuk menyelamatkan, aku takut aku akan mengaku di sini. Landen Sen tersenyum pahit. Oh, untungnya belum terlambat. Gu Yue menghela nafas, lalu melirik mayat Kun di langit dan beberapa perahu roh klan Kekaisaran Kyushu, dan berkata dengan nada suram, "Semua idiot klan Kekaisaran Kyushu, keluar dari orang tua itu." Mendengar raungan ini, beberapa tuan muda dari klan Kekaisaran Kyushu terkejut. Niu Feng, Ma Long, Meng Fei, Yin De dan yang lainnya memimpin sekelompok besar rombongan dan terbang di atas kapal roh. "Tuan muda, jangan membeku di sana." Pria tua berjubah hitam di mayat Kun segera meraih Tian Yu dan terbang turun, diikuti oleh sekelompok rombongan suku hantu langit. Fuer adalah orang pertama yang jatuh ke tanah dan dengan hormat membungkuk kepada Gu Yue. "Fuer telah melihat Tuan Gu Yue." "Aku telah melihat Tuan." Beberapa tuan muda klan Kaisar Kyushu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan juga membungkuk ke tanah. "Temui leluhur." Rombongan Kaisar Kyushu juga berlutut, melakukan etiket tingkat tertinggi. Gu Yue Guidi adalah penguasa 9 kaisar hantu besar Kaisar Kyushu, dan para biksu Kaisar Kyushu secara alami tidak berani mengabaikannya. "Leluhur tua Gu Yue, aku benar-benar malu menungguku di tempat yang jauh." Pria tua berjubah hitam melangkah maju dan membungkuk ke arah Gu Yue. Gu Yue menatap pria tua jubah hitam dengan wajah tidak senang, dan menamparnya. Tersentak. Dengan suara renyah, tamparan Gu Yue jatuh ke wajah pria tua berjubah hitam. "Apa?" Pria tua berjubah hitam itu menjerit, seluruh orangnya hampir terbang keluar, wajahnya cacat, mulutnya penuh darah, dan 2 orang mati patah. "Masalah sampah, sebagai seorang biksu Mahayana dari klan Kekaisaran Kyushu, kamu tahu bahwa anak laki-laki Landen Sen adalah kenalan akhir tahun orang tua itu. Kamu masih senang menonton pertunjukan. Kamu tidak bisa menyelamatkan anak Sen, benarkah lelaki tua itu tidak ada?" Gu Yue memarahi dengan marah. Melihat Gu Yue tiba-tiba bertindak, sekelompok biksu dari klan Kaisar Kyushu hanya bisa terkejut. Layak menjadi penguasa 9 kaisar hantu besar klan Kaisar Kyushu, ia mengajar para tetua Mahayana dari klannya tanpa ambiguitas apapun. "Nenek moyang tenang, aku tidak." Pria tua berjubah hitam itu gemetar ketakutan dan hendak menjelaskan. "Ayo, Anda penggarap klan hantu surgawi," dan mayat Kun dengan cepat menghilang dari orang tua itu. Gu Yue melambaikan lengan bajunya dan berseru dengan tidak sabar. "Iya."
Wajah lelaki berjubah hitam itu bersahaja, jadi dia hanya bisa membawa rombongan Tian Yu dan Tiang Wei untuk mundur. Tian Yu awalnya ingin berdiskusi dengan Gu Yue tentang kepemilikan segel Raja Hantu. Setelah melihat kekuatan sesat Landen Sen, Tian Yu terlalu malu untuk mengatakannya, dan hanya bisa pergi dengan warna pahit. Tidak peduli seberapa enggan dia di dalam hatinya, Tian Yu harus mengakui bahwa kekuatannya memang tidak sebagus Landen Sen. Gu Yue awalnya ingin memarahi para biarawan dari 9 provinsi lainnya, tetapi dia dihentikan oleh Landen Sen dan berkata, "Saudara Gu Yue, lupakan saja, sesama kaisar telah banyak membantu saya, jangan mempermalukan mereka. Hei, kakak laki-laki tertuaku hanya ingin bersikap adil padamu." Gu Yue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melirik para pangeran dan wanita muda dari Kaisar Jiushu dan berteriak keras, "Kamu idiot, dengarkan aku. Tidak peduli kapan, Landen Sen akan menjadi tamu dari Kaisar Jiushu. Perlakukan dia seolah dia memperlakukanku." Kalimat ini, ceritakan 9 magang yang gagal. Iya. 5 tuan muda klan Kekaisaran Kyushu menanggapi berulang kali. "Oke, kalian juga pergi dengan cepat." Gu Yue menjabat tangannya dengan ekspresi jijik, dan bergumam pada dirinya sendiri, satu generasi lebih rendah dari satu generasi. Landen Sen memeluk tinjunya ke arah Niu Feng Malong dan 5 tuan muda klan Kekaisaran Kyushu lainnya, selamat tinggal secara kebetulan. Selamat tinggal. Tuan muda seperti Niu Feng dan Malong juga dengan sopan menggenggam tinju mereka sebagai balasan. Sekarang mereka melihat Landen Sen dengan sedikit kekaguman. Dalam operasi reinkarnasi gunung sebelumnya, tuan muda klan kaisar ini mendiskriminasi Landen Sen, bahkan dengan menghina. Sekarang, kekuatan Landen Sen yang kuat ada di sana, dan masa depan tidak terbatas, mereka tidak berani mengabaikan. Meskipun Yin De memandang Landen Sen masih sedikit tidak bahagia, dia tidak berani menunjukkannya. Tidak lama kemudian, 4 kaisar muda kaisar meninggalkan Gunung Samsara dengan rombongan mereka. Di antara 6 kaisar Kyushu besar kali ini, Fuer sendiri tidak membawa rombongan tunggal. Sebelum pergi, Fuer melangkah maju dan memberikan sachet Landen Sen, dengan senyum misterius di wajahnya yang lembut. "Tuan Sen, benda ini untuk Anda, mungkin itu akan membantu Anda sedikit." Landen Sen tidak bisa bertanya langsung, dan hanya mengambil sachet, mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Nona Fuer. Kami mengatakan itu baik sebelumnya, lain kali Anda melewati daratan Kyushu, Anda harus datang ke balap mailing sebagai tamu." Fuer tersenyum main-main. "Tentunya." Landen Sen sedikit mengangguk. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Fuer juga pergi. Sebelum pergi, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Landen Sen beberapa kali lagi, dan emosi yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Fuer tidak suka menghubungi lawan jenis secara alami, tetapi Landen Sen adalah pengecualian. Dia merasa bahwa pria ini adalah sebuah misteri, dan dia tidak bisa membantu tetapi ingin memahami dorongan pria ini. Landen Sen memiliki pesona khusus yang menariknya, pesona yang tak terlukiskan. Gadis mana yang tidak memiliki musim semi? Fuer memang memiliki kesan yang baik tentang Landen Sen, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa pria ini tidak dapat dijangkau, dan selalu ada sedikit kehilangan dalam hatinya.